Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari suku kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan atau mengatur suatu proses dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Skala kelas adalah jumlah murid dalam satu ruangan yang di sana berlangsung proses belajar mengajar antara guru dan murid. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pengelolaan kelas. Yang pertama adalah adanya multidimensional. Nah, multidimensional ini kaitannya dengan bagaimana guru mengoptimalkan pembelajaran sehingga ketika terjadi sesuatu yang menghambat dalam proses pembelajaran, guru dapat mengatasinya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan simultan. Simultan artinya kegiatan atau peristiwa yang terjadi di dalam kelas itu terjadi secara bersamaan. Entah itu ada anak yang mungkin rame, bertengkar, atau mungkin ada yang belajar. Nah, tugas guru adalah untuk memperhatikan hal tersebut sehingga dapat mengambil tindakan atau keputusan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah imediasi. Nah, imediasi ini kaitannya dengan bagaimana guru dapat secara bertahap beruntun untuk melaksanakan proses pembelajaran dari kegiatan satu ke kegiatan yang lainnya. Ada kegiatan kelompok, kegiatan individu, kemudian ada evaluasi. Jadi secara bertahap dan beruntun di saat yang sama pada proses pembelajaran, seperti itu. Kemudian yang keempat ada unpredictable, artinya ada hal-hal yang di luar kendali atau di luar prediksi guru, dan guru dituntut untuk bisa siap menghadapi dan memberikan solusi atas problematika tersebut. Kemudian terakhir ada history, bagaimana peristiwa-peristiwa yang terbentuk dalam kelas tersebut dapat mempengaruhi penilaian secara umum hasil belajarnya di akhir tahun pembelajaran kelas tersebut. Jadi peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi dalam kelas itu sangat memberikan efek atau pengaruh yang besar di akhir tahun. Baik, kemudian di sini ada fungsi dan tujuan dalam pengelolaan kelas. Nah, fungsi pengelolaan kelas sendiri ini ada 4, yakni yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga ada fungsi menggerakkan atau actuating. Yang keempat ada fungsi pengendalian atau controlling. Nah, yang pertama merupakan fungsi perencanaan, yaitu apa? Yaitu merencanakan. Kalau di dalam kelas itu bagaimana merencanakan dan menggerakkan nanti kelas ini tujuan kedepannya akan bagaimana, sehingga rencana itu sangatlah penting bagi guru. Kemudian yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Nah, di sini di dalam kelas itu seperti halnya guru itu mengorganisasikan dan mengatur kelas, yaitu dengan menentukan misalnya kegiatan apa saja yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan kelas ini gitu. Dan sekaligus juga bisa membuat kelompok-kelompok belajar bagi para peserta didik. Kemudian ada fungsi menggerakkan, yaitu actuating. Di sini selain mengajar, guru juga harus bisa memimpin, mengarahkan bagaimana nanti dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Terus kemudian dalam fungsi pengendalian atau controlling ini guru mengendalikan bagaimana dia bisa mengelola kelas yang heterogen, yang pesertanya itu berbeda-beda. Jadi bagaimana guru tersebut mengelola kelasnya dengan baik. Jadi dia mengendalikan kelasnya. Kemudian sedangkan tujuan dari pengelolaan kelas ini sendiri yaitu adalah untuk menciptakan suatu kondisi dan suasana kelas yang baik sehingga dapat membuat para peserta didik itu nyaman sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran dengan efektif dan efisien. Terima kasih.